Saudara, tema yang akan kita renungkan bersama secara singkat, kegagalan yang menjadi berkat. Di sini saya akan paparkan beberapa tokoh Alkitab yang pernah mengalami kegagalan, tapi kemudian hasilnya menjadi berkat. Dengan kata lain, saya mau katakan bahwa orang yang gagal itu tidak boleh tenggelam terus-menerus dalam kegagalannya. Nah, orang tersebut adalah pertama Simon Petrus. Nah, Simon Petrus pernah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Markus 14:66-72, dia pernah ditanya, bukankah orang ini yang pernah bersama-sama dengan Yesus? Dia menjawab, aku tidak tahu, aku tidak kenal. Padahal Yesus sudah pernah berkata kepada Petrus bahwa dia akan menyangkal sebanyak 3 kali. Nah, waktu itu Petrus bilang, biar semua orang tinggalkan engkau, aku sama sekali tidak pernah tinggalkan engkau. Tapi Yesus mau katakan kepada Petrus, hai Petrus, jangan ngomong begitu. Sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau telah menyangkal aku. Maksudnya sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Itu yang terjadi, saudara. Nah, Petrus tidak terlena dalam kegagalannya, kemudian ia bertobat. Alkitab mencatat dia menjadi pemimpin gereja yang mula-mula. Apa yang menjadi dasar alasan dia bisa seperti itu? Pertama, kesalahan mengajarkan kerendahan hati. Kesalahan Petrus bukan mengajarkan dia tinggalkan, tapi dia menjadi rendah hati. Orang yang mengerti kesalahan, orang yang berani mengaku kesalahan, itulah orang yang rendah hati. Kemudian kita melihat lagi bahwa pemulihan dari hidup Petrus itu menunjukkan kasih karunia daripada Tuhan. Jadi hidupnya itu dipulihkan dan ada pengalaman yang kemudian memperkuat imannya. Itu secara singkat tentang Petrus. Ada kedua adalah Paulus, yang kita tahu sebelumnya Saulus, ia merupakan penganiaya orang Kristen. Kita bisa lihat dengan jelas di Kisah Rasul 9 ayat 1-6. Di situ dia mengejar-ngejar pengikut Kristus, memukul, membunuh, dan sebagainya. Tapi bertobat menjadi rasul yang besar. Selain itu, yang benar. Alasannya, Tuhan mengubah masa lalunya menjadi kesaksian. Masa lalu yang buruk diubahkan menjadi kesaksian. Nah, Paulus belajar bahwa dia mesti taat, dan taat yang total sampai mati tetap taat. Dia menjadi transformasi untuk pembaharuan hidup seorang Kristen, saudara. Yang ketiga, orang yang bernama Daud. Daud itu raja Israel, berdosa dengan Batseba, ya, perempuan yang merupakan istri Uria, yang kemudian dia nodai dan jadikan dia sebagai istri. Tapi Daud tidak tenggelam dalam dosa, dia bertobat dan tetap dipakai Tuhan. Artinya apa? Artinya masa lalu bisa kelam, berdosa, dan sebagainya, namun ada pertobatan, bisa mengubah kita. Kegagalan itu mendekatkan Daud itu kepada Tuhan. Pertobatan menunjukkan bahwa pentingnya hati yang hancur, pentingnya hati yang terkoyak-koyak,
Supaya apa? Supaya dengan rendah hati ada pembaruan datang kepada Tuhan. Dengan demikian, dia bisa setia kepada janjinya. Nah, saudara, dari pelajaran yang kita pelajari, kegagalan yang menjadi berkat ini, apa yang bisa dapatkan makna rohaninya? Pertama, kegagalan bukan akhir segalanya. Kegagalan bukan membuat kita putus asa. Kegagalan tidak membuat kita mengundurkan diri, bersembunyi, ataupun berdiam diri. Tapi kegagalan membuat kita berpacu supaya kita memperbaiki. Ya, tapi merupakan kesempatan untuk kita bertumbuh sebagai pelajaran. Bukan hanya untuk diingat-ingat, tapi untuk memperbaiki hidup kita. Yang kedua, dari kegagalan ini kita bisa lihat bahwa kasih karunia Tuhan itu lebih besar dari dosa, dari kegagalan itu semuanya. Bahwa kasih karunia Tuhan itu tiada bandingnya. Dia bahkan mengalahkan dosa. Dia mengalahkan perbuatan jahat, bejat kita. Dan yang paling penting adalah ketaatan. Demikian juga pertobatan yang membawa kepada pemulihan dan juga berkat, saudara. Nah, saudara, dari kegagalan ini, kalau kita belajar dari satu orang yang bernama Petrus tadi yang pertama itu, dia menyangkal, menunjukkan bahwa ada impulsivitas, ada kesombongan. Petrus cenderung bertindak, kita tahu dia tergesa-gesa tanpa perencanaan yang matang, terlalu percaya diri, mengandalkan kekuatan sendiri, dan merasa lebih kuat dari murid lainnya. Dia gagal. Yang kedua, dia memiliki ketakutan dan kecemasan. Ketika menghadapi ancaman, langsung Petrus diliputi rasa takut, kehilangan Yesus sebagai Mesias, saudara. Hal ini mempengaruhi pengalaman masa lalu melihat kegagalan pemimpin lainnya yang dianggap Mesias. Jadi, kita belajar dari Petrus, rasa bersalah dan penyesalan penting. Yang dilakukan oleh Petrus setelah menyangkal Yesus. Petrus menangis, terseduh-seduh, menunjukkan keterpurukan emosional yang mendalam. Kenapa? Karena ia benar-benar menyadari kegagalannya. Kegagalan dapat menjadi momen refleksi, sekali lagi bertumbuh. Kegagalan dapat menjadi refleksi supaya kita sadar bahwa kelemahan kita membuka jalan untuk pertobatan. Kegagalan juga untuk menerima pengampunan Tuhan yang membawa pemulihan psikologis dan spiritual. Nah, saudara, saya yakin kita tidak ada seorang pun yang tidak pernah gagal. Tidak perlu takut, berapa kali pun engkau pernah gagal, kita mesti bangkit. Berapa kali pun kita ini tidak berhasil, kita mesti melawan tantangan ini. Karena kesempatan masih ada. Pertobatan masih ada. Pertolongan Tuhan tiada habis-habisnya. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang bertubi-tubi Tuhan berikan kepada setiap kami. Tanpa pandang bulu, tanpa pandang masa lalu kami, tanpa pandang apa yang pernah kami perbuat, tanpa pandang dosa-dosa yang kami perbuat, tanpa pandang kegagalan kami. Betapa bobroknya, hinanya, betapa rusaknya kami. Engkau tetap mau memperbaharui hidup kami. Oh Tuhan, kami bersyukur, inilah kasih karunia daripadamu yang hanya satu-satunya merupakan anugerah daripada Tuhan Yesus. Pakailah hidup kami Tuhan, bukan hanya hari ini, tapi juga besok. Jagalah hidup kami Tuhan, bukan hanya hari ini, tapi juga besok dan sampai selama-lamanya.
jangan pernah sedetik pun tinggalkan kami. Kalau selama ini kami tinggalkan Engkau Tuhan, pernah tinggalkan Engkau Tuhan, ampunilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.